Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari belakangan ini kita disibukkan dengan isu pendataan pegawai non-ASN. Nah, teman-teman kita sedang berusaha ini untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan agar data mereka masuk ke dalam database-nya BKN. Nah, pada video kali ini saya akan coba untuk mengurutkan sebenarnya isu ini berawal dari mana gitu ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke intro dulu. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic. Nah, jadi pada tahun 2018 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ya. Peraturan yang meliputi keberadaan P3K sebagai bagian dari ASN. Isi peraturannya cukup lengkap ya. Memuat peraturan-peraturan tentang P3K seperti misalnya tentang pengadaannya, hak dan kewajibannya, dan lain-lain ya. Tetapi di dalam peraturan ini ada satu poin yang mungkin menjadi perhatian. Coba kita buka saja dulu ya. Kita masuk ke peraturannya. Kita akan baca peraturannya seperti apa ya. Nah, oke. Kita sudah masuk di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, di sini kalau saya coba langsung lari ya masuk ke nah, ini dia. Halaman 48 ya. Ini sudah saya tandakan warna biru. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan PP nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Nah, jadi di sini poinnya menjelaskan bahwa masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun ya, 5 tahun dari tanggal peraturan pemerintah ini dikeluarkan ya. Sementara peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 22 November 2018. Itu artinya 5 tahun kemudian berarti November 2023. Jadi pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun dari tanggal dikeluarkannya peraturan pemerintah ini. Nah, jadi gimana setelah 5 tahun? Kita lihat di pasal 2, bukan di poin nomor 2, tetap pasal 99 nomor 2. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, di sini dijelaskan ya, pegawai non-PNS dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Nah, ini kita nggak tahu nih persyaratannya ini seperti apa gitu ya. Apakah harus ujian lagi atau hanya melengkapi berkas-berkas? Nah, ini kita nggak tahu. Lalu selanjutnya, sejak 2018 ini belum ada kabar sampai dengan bulan Mei 2022 ya, sudah mendekati hampir 4 tahun, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran di tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Kita baca saja ya. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Oke, kita lewatkan aja nomor 1. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban. Oke, ini kita lewatkan juga ya. Nah, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K.
Jadi P3K ini termasuk ke dalam pegawai ASN ya. ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Lalu pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang kita bacakan tadi ya, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkatkan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pasal 2 ya, ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan fungsional dan JPT, ya jabatan pimpinan tinggi. Nah ini dia, pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Pasal 96, PPK dilarang mengangkat. Coba kita baca ya. Coba kita cek pasal nomor 96. Oh ya benarnya, dijelaskan di sini. PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN, non-PNS, dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS atau non-P3K. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dijelaskan bahwa PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke ya. Jadi di sini isinya tentang penegasan tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Oke, kita lanjut ke nomor G ya. Lebih lanjut, pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan. Ini yang tadi juga. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut pada pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Nah, jadi hanya ada 2 jenis kepegawaian yang ada di instansi pemerintahan, yaitu PNS dan P3K. Nah, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para penjabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Lalu B. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, memberikan kesempatan untuk pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun calon P3K ya sesuai ketentuan perundang-undangan. Tapi berarti sebelum batas waktu yang ditentukan dari peraturan itu tadi ya, 5 tahun dari dikeluarkannya PP nomor 49 tahun 2018. Nah, selanjutnya, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Di surat ini berarti menegaskan ya bahwa kalau misalnya instansi pemerintah daerah
atau kementerian yang masih mempekerjakan pegawai yang masih mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi gitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, ini dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022. Surat edaran ini seperti mempertegas ya dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, mempertegas dan mengingatkan kembali untuk instansi daerah agar mempersiapkan strategi apa yang akan dilakukan gitu ya. Tidak cukup dengan dikeluarkannya surat edaran di tanggal 31 Mei ini. Oke. Dikeluarkan lagi surat edaran pada tanggal 22 Juli tahun 2022 ya tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi berdasarkan surat inilah sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Coba kita bacakan dulu suratnya. Menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor sekian yang tadi kita bacakan tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagaimana tindak lanjut pemberlakuan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal berikut. Pada prinsipnya, surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan ya para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Ini bagian yang harus digarisbawahi ya, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan ya. Berarti kesempatannya adalah mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K. Nah, ini dengan ketentuan sebagai berikut. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini artinya yang diangkat paling lama di akhir tahun 2020 ya. Kalau tanggal 1 Januari 2021 itu berarti belum genap 1 tahun. Berarti paling lama tanggal 31 Desember 2020. Berarti yang diangkat tahun 2020 ke bawah. Ya, kalau sudah masuk 2021 itu sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun instansi daerah. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada PPK untuk melakukan langkah-langkah, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi di sini SPPJM yang ditandatangani oleh PPK ya. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, pada tanggal video ini dibuat ya, informasinya saya dapat hari Rabu akan di-launching ya aplikasi perekaman data pegawai non-ASN ya.
oleh BKN. Selanjutnya, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Itu artinya kesempatan untuk mengikuti ujian CPNS atau P3K yang kesempatan yang akan diberikan itu tidak ada berarti. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya, itu ya, ditandatangani oleh PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Mahfud MD. Oke. Nah, ini lampirannya ya, data-data yang dibutuhkan. Link surat edaran ini akan saya tampilkan di deskripsi ya. Nah, jadi saat ini memang sedang sibuk-sibuknya ya pegawai non-ASN untuk melengkapi berkas. Sebenarnya tujuan pemerintah ini cukup baik ya, karena pegawai non-ASN akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam seleksi calon P3K ya. Nah, jadi kalau nanti bisa diangkat jadi P3K, tentunya gaji gitu ya sudah lebih baik daripada ketika menjadi pegawai non-ASN gitu. Ya, kita berharap aja yang terbaik ya untuk seluruh pegawai non-ASN yang ada di instansi pemerintah. Nah, pada hari Rabu nanti akan diadakan meeting conference undangan sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB ya. Nah, di sini juga akan di-launching aplikasi pendataan tenaga non-ASN oleh BKN. Nah, kita nggak tahu nih apakah nanti meeting conference-nya ini akan sifatnya terbuka. Nah, kalau terbuka nanti biar saya sharing juga ya. Tapi kalau tertutup mungkin saya tidak bisa sharing ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pendataan tenaga non-ASN pada video kali ini. Tentunya kita berharap hal-hal yang baik untuk teman-teman kita pegawai non-ASN bisa menjadi calon PNS ataupun calon P3K gitu. Sekian dulu videonya. Kalau nanti dapat informasi lagi akan saya share lagi tentang pendataan tenaga non-ASN ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.